Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat datang kepada Bapak Hendra Setiawan Wilujeng Sumping. Beliau adalah pendiri dari Pesantren Al-Hilal. Untuk beberapa menit ke depan, mari kita simak ramah tamah dari beliau. Kepada Bapak Hendra Setiawan, waktu dan tempat, persilahkan. Aduh, jauh-jauh dari baru pulang umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak jemu-jemu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufik kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi. Tidak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada suri teladan kita, penyebar agama Islam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Pesantren Al-Hilal mengadakan berbagai macam perlombaan dalam rangka Hari Santri ya. Jadi hari santri itu tanggal berapa? Ada yang tahu? 22 Oktober. Jadi hari santri itu tanggal 22 Oktober. Kenapa tanggal 22 Oktober? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kenapa dipilih tanggal 22 Oktober itu? Karena ini berhubungan dengan waktu perang kemerdekaan ya. Ada peristiwa besar di Surabaya. Perang di Surabaya itu tanggal berapa? Hari Pahlawan itu 10 November. Jadi perang tanggal itu puncaknya ya. Sebelumnya sudah ada perang-perang juga dan diawali dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober itu. Sebenarnya waktu itu kita mengenalnya adalah Hijriyah. Nah, cuman pemerintah memutuskan bertepatan tanggal 22 Oktober pada waktu itu. Tapi sebenarnya pakai perhitungan Hijriah. Nah, apa sih yang disebut dengan santri? Ada yang tahu nggak? Apa yang disebut dengan santri? Ada yang tahu? Ini santri bukan ini? Iya, cok definisinya apa kira-kira santri itu? Santri definisi dulu adalah orang yang belajar agama di pondok pesantren. Jadi semua yang belajar di pondok pesantren itu disebut santri. Nah, sekarang definisinya diperluas. Jadi santri adalah orang-orang yang mau belajar dimanapun, belajar agama dimanapun, itu disebut santri. Jadi santri adalah orang-orang yang mau dan pernah belajar agama dimanapun, tidak hanya di pondok pesantren, sekarang disebut santri. Jadi kita juga bisa mengklaim diri kita santri. Kalau dulu tuh harus pondok nih satu-satu berapa tahun ini? Antum berapa tahun Ustaz? 13 tahun, ya ampun lama sekali ya, dari lulus SD ya? Nah, antum berapa tahun Ustaz? 8 tahun man, 13 tahun 8 tahun. Antum udah nikah belum? Oh belum ya, ya Allah. Antum? 5 tahun ya. Udah nikah tapi? Udah ya. Jadi tengah aja nih yang belum nikah. 13 tahun, 8 tahun, 5 tahun. Ini benar-benar santri luar biasa. Insya Allah nanti malam saya berangkat ke Gontor ya, untuk menengok anak saya di Gontor Putri. Anak saya sendiri sudah 5,5 tahun di pesantren itu, dan saya bolak-balik rata-rata sebulan sekali ke Gontor itu, kecuali pas Covid kemarin. Jadi santri itu luar biasa sebenarnya, yang tinggal di pondok kemudian belajar agama di sana ya. Tapi definisinya sudah luas. Jadi siapa saja yang pernah atau sedang atau mau belajar ilmu agama dimanapun itu bisa disebut adalah santri. Ini berbagai macam lomba hari santri ini sudah banyak dan keren ya. Sekarang diadakannya secara online ya. Luar biasa secara online ini. Jadi juga pesertanya itu berarti kirim video atau bagaimana? Kirim video, kirim link YouTube atau kirim video? Oh, link YouTube.
Luar biasa, sehingga bisa se-Indonesia harusnya ini. Lomba seperti ini bisa se-Indonesia. Luar biasa lah perkembangan zaman. Teman-teman sekalian yang adik-adik ini, yang kecil-kecil ini kayaknya nggak pernah ngerasain ini ya, nggak ngerasain kalau ketemu orang zaman dulu kita harus datang ke sana, ke rumahnya, ke tempatnya, dan tidak tahu apakah dia ada atau tidak. Jadi misalnya sekarang ada di Sukasari, di Geri Kalong, ingin ketemu orang di Sumedang harus naik mobil, naik angkot berkali-kali berjam, sampai di sana belum tentu ketemu orangnya. Sekarang bisa janjian dulu via WA, bahkan tidak hanya perlu datang, tapi juga bisa komunikasinya via video call, via telepon WA dan sebagainya. Jadi sangat luar biasa perkembangan. Nah, ini adalah sesuatu yang harus bisa dimanfaatin. Luar biasa ini salah satu hal positif. Jadi jangan main HP terus di rumah. Di rumah saya juga, saya karena kerjaan suka main HP ya, aktivitas HP. Tapi di rumah itu anak-anak saya itu hanya boleh main HP di ruang tamu, di ruang tengah. Pernah ada kejadian ini, dilarang. Jadi gini, sebelum COVID itu di rumah saya nggak ada HP. Anak saya nggak punya HP, nggak punya laptop, bahkan istri saya nggak punya HP sebelum COVID ya. Tapi gara-gara COVID akhirnya kita langganan internet, beli HP buat istri, kemudian juga karena sekolah itu apa? Sekolah di rumah istilahnya apa sih? Learning from home ya? Daring ya. Jadi harus punya laptop, HP dan internet. Itu bagus untuk perkembangan, tapi lama-lama kecanduan juga tuh anak tuh. Main HP, kita bahkan yang dewasa jadi sulit. Waktu sedikit aja menengok ke bawah. Pasti itu. Kita merasakan itu. Setiap waktu sedikit kayak ini banget, kayak udah diikat gitu loh sama HP itu. Nah, pernah kejadian pas awal-awal ketika diumumin supaya anak itu tidak main HP karena memang pelajaran sih. Terpaksa dibeliin HP, itu main HP-nya di kamar, diingetin 1 kali, diingetin 2 kali, diingetin 3 kali, masih main di kamar. Yang keempatnya saya buang HP-nya. Tapi HP bagus, HP murah yang dibuang. Yang murah jelas sudah tahu, kita juga yang mikir-mikir ngebuangnya udah tahu. Tapi buat pelajaran HP-nya saya buang, beneran saya buang. Anaknya kaget, tapi sejak itu gara-gara itu nggak pernah itu. Saya akhirnya beliin HP baru itu 1 bulan kemudian. Tapi HP bekas memang HP yang sudah bermasalah lah. Tapi buat contoh aja. Ini kadangkala di pesantren kita juga begitu, Ustadz. Ini yang pernah sering kejadian. Ini kita beli, kalau ibu bapak dan semuanya nih, semua yang hadir ya. Ini live ya? Live nggak? Oh nggak, direkam ya. Ini sound system kita harganya kurang lebih 50 juta, baru beli ini. Kita udah beli sound system berkali-kali. Mahal. 50 jutaan ini mahal. Dan berkali-kali pula juga itu sering anak-anak jahil kesandung jatuh pecah. 1 speaker 5 sampai 10 juta. Oke, pertama masih kita maafin, tapi kejadian berkali-kali. Akhirnya yang keberapa kali itu saya kirim surat ke orang tuanya untuk diganti atau saya laporin polisi. Karena apa? Karena anaknya udah diberitahu berkali-kali supaya jangan main-main gitu loh, nendang itu. Jadi mainin kakinya gitu loh. Kakinya dimainin, jatuh gitu loh, pecah, nggak bisa dipakai. Itu pelajaran. Kok tega banget tuh buat pelajaran, karena anaknya udah diberitahu berkali-kali. Anak kecil kita paham ya. Makanya tadi ini salah juga nih panitia harusnya rendah banget. Tadi saya diingetin ya, karena kalau jatuh nanti tanggung jawabnya siapa. Ini baru beli nih, belum ada 1 bulan ya. 50 juta mahal nggak? Mahal, itu bisa beli motor berapa? 3 ya. Jadi kita begitu, harus dikasih pelajaran kadangkala dalam hidup ini. Santri juga begitu, makanya santri-santri kita nih, ustadz-ustadz nih, ini pimpinan pondok semua ya. Al-Hilal 3, Al-Hilal 2 ya Ustadz. Al-Hilal 2 dan Al-Hilal 1 ya. Ini semuanya baru pulang umroh ini. Tepuk tangan nih buat Ustadz Salaman ya.
Makan apa aja di sana Ustadz? Kalau di Mekah mah masakan luar, Pak. Masakan luar ya, masakan Arab ya. Nah, kurang pas ya. Kurang bisa diterima. Untung cuman 9 hari ya. Ya, oh di Mekah 4 hari ya. Di Madinah masakan Indonesia. Oh, masakan Indonesia ya. Susah kita yang biasanya pakai lalap di sana pakai apa gitu. Jadi adik-adik sekalian semuanya alhamdulillah ini Al Hilal makin berkembang, makin luas dan sudah bisa mengadakan acara via online ya. Mudah-mudahan harusnya bisa se-Indonesia nih panitianya. Siapa ketua panitianya? Antum ya. Itu bisa se-Indonesia kalau pakai online tuh, hebatnya online itu lombanya itu bisa se-Indonesia. Dan ini ada acara-acara seperti ini luar biasa. Terima kasih ya adik-adik yang udah hadir, bapak-bapak dan semua yang di berbagai daerah ya di seluruh Indonesia yang menonton acara ini. Semoga sehat selalu, jaga diri, tambah ilmu, tambah pahala. Jangan sampai kita tambah waktu, tambah umur, tidak tambah pahala. Sayang banget. Kita harus tambah pahala, tambah ilmu. Terus begitu terus saja, begitu. Ya, mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya sendiri dari Cibiru nih. Cibiru ke Geger Kalong itu tadi macet banget. Saya berangkatnya tadi jam 9. Sekarang jam berapa? Sebelum 49. Jadi saya perjalanan itu 1,5 jam. Itu kalau pakai online tuh nggak perlu kita jauh-jauh ini. Tapi saya ingin ketemu dengan adik-adik sekalian, dengan ibu bapak sekalian, dan para ustadz dan ustazah. Wah, ada ustazah Ratih ya, yang baru melahirkan anak ke-9 ya. Hah? Jadi saya kesini itu ingin ketemu dengan adik-adik sekalian dan ustadz dan ustazah sekalian, tidak hanya via online. Kalau via online bisa aja di rumah saya ya, nggak perlu kesini. Mudah-mudahan sehat selalu dan bagi yang menang jangan berbesar hati, bagi yang belum menang atau yang kalah jangan berkecil hati. Ini hanya ya nama juga perlombaan ya. Kadangkala menang, kadangkala kalah. Itu hal yang biasa saja. Hidup kita ini isinya kumpulan kekalahan. Hidup ini isinya adalah kumpulan dari peristiwa yang tidak diharapkan. Jadi ini adik-adik sekalian harus siap ini, siap kalah dan siap menang. Hal yang biasa saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendra Setiawan.